Kejadian pasal 40 mulai ayat kita baca, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan berapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang haranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kupres ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku di rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sampai 23 kita baca. Ya, kehidupan rohani kita berdasar kitab suci dan memusahkan kitab suci. Kitab suci ini adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam kitab dan mengetahui apa maksud Tuhan di sana, dan dapat kita mempersatukan dengan hatinya, kita pasti akan diberkati dan menerima anugerah besar.
Tetapi kita sendiri adalah manusia, jadi kita mempunyai pikiran terpaksa. Kalau kita membaca dengan pikiran itu, bagaimanapun kita membaca yang tetap sama, tetapi kadang kita merasa agak berbeda dari maksud Tuhan. Kemarin, kita berkata tentang orang jatuh tangan penyamun. Orang jatuh ini, bagaimana dia dapat diselamatkan? Yang penting adalah apa yang firman Tuhan dan kitab suci mau berkata kepada kita adalah Tuhan mau menyelamatkan kita dan dia merencanakan mengampuni kita, menyelamatkan kita hanya darah Yesus Kristus saja. Jadi Tuhan mengutus Yesus dan biar dia mati di atas kayu salib. Dengan ini orang dapat diselamatkan. Inilah rencana Tuhan kepada kita manusia. Tetapi pikiran manusia dan pikiran Tuhan sudah jauh berbeda. Bahwa pada saat Tuhan mau melaksanakan pengampunan dosa melalui Yesus, apa yang dia harus melakukan terlebih dahulu adalah Tuhan Yesus mati atas kayu salib untuk dosa kita. Dan kalau seseorang, kita manusia masih belum mengenal dosa diri sendiri, ya aku masih tidak punya begitu banyak dosa, kenapa Yesus mati di situ? Ada yang berpikir begitu. Jadi itu penting Tuhan mengutus Yesus mengampuni dosa manusia, tetapi untuk memberitahukan kita manusia bahwa kita punya dosa, jadi Tuhan memberi 10 hukum kepada kita. Lalu Tuhan berkata bahwa Keluaran pasal 19, kalau kau dengar kataku dan mengikutinya dengan baik-baik, kau akan diberkati, akan menjadi negara iman. Jadi orang-orang berusaha melakukan hukum Taurat besar sekali, tetapi bagaimanapun mereka berusaha, tidak sama sekali orang dibenarkan, tetapi semuanya berbuat dosa. Jadi tujuan Tuhan adalah memberitahukan kita adalah orang berdosa. Setelah kita menyadari bahwa kita berbuat dosa, baru bisa menemukan Tuhan Yesus mati atas kayu salib karena dosa kita, dan melihat itu percaya dan menerima pengampunan dosa. Inilah rencana Tuhan kepada kita. Tetapi iblis kerja di dalam hati manusia. Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat biar menyadari dosa kita. Jadi kalau terus melakukan hukum Taurat, terus berbuat dosa, walaupun kita berusaha melakukan hukum Taurat, terus kalah. Memang itu mustahil kita dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Jadi, oleh karena kita tidak bisa dibenarkan, jadi Tuhan mengutus Yesus untuk menghapus dosa kita. Tetapi banyak orang sudah tahu kematian Yesus atas kayu salib secara pengetahuan. Tetapi dengan perbuatan pengorbanan Yesus atas kayu salib, dosanya akan dihapuskan. Tetapi sudah tahu, tetapi mereka sudah berada di dalam pikiran. Kita harus berusaha melakukan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat adalah hanya mengenalkan dosa kita, akhirnya berputus asa untuk pekerjaan diri, bahwa kita tidak akan dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Jadi mengandal kepada Yesus. Ini maksud Tuhan. Tetapi iblis berkuasa dan menipu kita biar kita berusaha seterusnya dan menerima kebenaran. Jadi memaksakan kita kepada perbuatan diri sendiri. Jadi semalam kita berkata tentang orang jatuh ke tangan penyamun. Ini maksud Tuhan tentang hal itu. Ada seorang datang kepada ahli Taurat, datang kepada Yesus dan berkata, apa yang kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan bagaimana? Apa yang kau baca di sana? Jadi Tuhan memberi hukum Taurat untuk mengenal dosa kita, tidak untuk melakukannya. Jadi kita tidak sama sekali bisa dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat.
Jadi harus datang kepada Yesus untuk dibenarkan. Kalau seseorang berbuat semuanya dengan berhasil dan diberkati, kalau tidak akan dikutuk. Dan lalu manusia berusaha melakukan hukum Taurat terusnya, tapi terus kalah. Akhirnya menjadi orang berdosa. Lalu, ya, kita sadar bahwa kita sudah berbuat dosa, tidak bisa mengampuni dosa oleh melakukan hukum Taurat. Jadi, keluar dari hukum Taurat dan datang kepada Yesus dan menerima pengampunan dosa. Ini maksudnya Tuhan. Tetapi manusia masih berusaha melakukan hukum Taurat. Jadi ini apa yang Tuhan mau ajar kepada ahli Taurat. Apa yang tertulis kitab hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana. Tuhan tidak sama sekali memberi hukum Taurat biar kita menjaga dan diberkati. Tuhan sudah tahu kita tidak bisa melakukannya. Jadi kita sudah menjadi orang yang tidak bisa menjaga hukum Taurat. Bagaimana kita berusaha melakukan hukum Taurat, dengan itu kita tidak boleh, tidak akan dibenarkan. Hanya kita berusaha saja melakukan. Tetapi itu semuanya sia-sia. Kemarin kita berkata tentang hari Sabat, ya kan? Jadi hari Sabat itu juga katanya pada hari Sabat orang-orang tidak boleh bekerja. Jadi selama 6 hari kerja keras, ya kan? Hamba-hambanya keras-keras bekerja. Memang biasanya kita menghitung hari memulai pada tengah malam. Tetapi zaman yang lalu di Israel mereka memulai harinya pada malam. Jadi hari Sabat memulai matahari terbenam hari Jumat. Coba kita berkata tentang hari Sabat dalam hukum Taurat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Tidak boleh bekerja, ini hari Sabat. Kalau kita masuk ke pendalamannya, ada seseorang hamba mengambil barang yang berat dan bersusah. Ini susah sekali, saya capek sekali. Kapan saya bisa istirahat? Oh, hari apa ini? Hari Jumat. Waktu jam berapa ini? Ini hampir matahari terbenam. Ya, kalau matahari terbenam, saya bisa bebas. Cepat-cepat, waktunya berlalu. Lalu ada yang matahari terbang, sekarang hampir turun, lalu terbenam, ya kan? Ya, ini mulai hari Sabat. Aku sudah bebas dari berat ini. Inilah hari Sabat. Tetapi yang senang adalah apa yang Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi keberkahan kepadamu. Siapa yang berkata ini? Yesus. Ya, hari Sabat. Ini kata siapa? Hari Sabat. Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini kata seperti hari Sabat. Apa artinya ini? Hari Sabat ini mengartikan Tuhan Yesus akan datang, akan melakukan sesungguhnya ini. Jadi kemarin juga saya berkata tentang Kolose pasal 2. Ini bisa dapat dijelaskan di Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat ke-16. Ini berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. 17. Semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedang ujungnya ialah Kristus. Artinya ini bayangan dari Yesus Kristus. Kata Yesus apa? Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, bayangan arti yang sesungguhnya hari Sabat adalah Yesus Kristus. Kita menurunkan semua barang keberatan kepada Yesus. Dulu, waktu saya masih kecil, keluarga saya miskin sekali, jadi sering mencuri makanan, buah-buahan. Lalu saya terus berdoa untuk mengampuni dosa ini. Tapi apa yang kita berkata, ini telah dihapuskan oleh darah Yesus. Aku tidak percaya hal itu. Terus saya meminta ampun ini.
Setelah itu, saya dapat menemukan Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tanpa pembayaran, cuma-cuma telah dibenarkan. Ini kata Tuhan. Siapa? Tuhan. Amin. Tuhan telah membenarkan kita. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia tidak sama sekali berkata yang berdosa bahwa yang benar. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dengan itu telah membenarkan kita, saya sendiri dan kalian, bukan yang tidak percaya. Tuhan telah membenarkan kita. Kepada yang tidak percaya, ini tidak berguna kepada mereka. Ya, Tuhan telah membenarkan aku. Tuhan telah menghapus dosaku di atas kayu salib. Dosaku telah tidak ada lagi. Ini gampang sekali. Inilah kita yang percaya. Tetapi orang tidak tahu ini. Dan seperti ahli Taurat berkata, apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Jawabnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesama manusia. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam kitab suci, kita dapat mengandal Tuhan dan menyelesaikan semua permasalahan kita. Kalau kita membaca kitab tapi masih kurang tahu tentang hati Tuhan, kita masih berusaha dirinya sendiri. Apakah pekerjaan kita dapat diperbandingkan kepada pekerjaan Tuhan? Tidak sama sekali diperbandingkan, kan? Tetapi masih banyak orang berusaha diri sendiri, lakukan yang baik. Kalau mereka memberi banyak seperpuluhan, mereka senang datang gereja, kiranya begitu. Kalau mereka berbuat dosa, aduh, malu sekali apa yang aku melakukan. Mereka pikir begitu. Dengan itu, mereka kurang tahu tentang hati Tuhan. Tuhan memberi hukum Taurat, tidak memberikan untuk kita melakukan dan diberkati. Tuhan berkata kalau menjaga diberkati, kalau tidak terkutuk. Tapi kita tidak sama sekali bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi Tuhan memberikan hukum Taurat untuk kita mengenal tentang dosa. Kita sudah kalah untuk menjaga hukum Taurat. Coba dengarkan hal ini. Dulu, zaman yang lalu, transportasi tidak baik, jadi sering berjalan kaki. Di desaku ada yang sungai. Di musim dingin, sungai itu membeku. Jadi waktu itu tidak ada jembatan, jadi kami berjalan-jalan di atas sungai air yang beku. Kalau beku, airnya sudah kuat, dapat berjalan di atas. Kalau tidak, ada banyak yang tenggelam dan mati. Nah, seperti begitu, kalau saya bisa berjalan, itulah saatnya bisa kita mengandalkan kepada es itu. Tapi kalau es itu lemah, kalau mengandalkan itu sempat terjatuh dan mati. Seperti begitu, kalau kita bisa melakukan hukum Taurat, kita dapat mengandalkan kepada hukum Taurat. Tetapi kita sendiri tidak bisa melakukan hukum Taurat, jadi itu kita dapat mengandalkan untuk dibenarkan. Jadi, seperti orang membangun jembatan ganti es itu, setelah jembatan terbangun, ya tidak perlu kita berjalan-jalan di atas air beku. Tidak perlu kita berenang, walaupun tidak beku bisa menyeberang sungai. Jadi sudah terbangun jembatan, ya kan? Kalau sudah ada jembatan tapi masih ada orang berusaha berjalan kaki di atas air yang beku, ya akan mati di situ. Seperti begitu, Tuhan tidak memberi hukum Taurat biar kita menjaga dan dibenarkan, tetapi untuk mengenal bahwa kita tidak bisa dibenarkan oleh hukum Taurat. Kita harus menyangkal pengusahaan kita dan harus melihat kayu salib. Harus melihat kayu salib. Jadi Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang kau terasa susah, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ini maksudnya Tuhan dan hari Sabat. Marilah kepadaku. Pada kau sesungguhnya bertemu hari Sabat, kau bebas daripada semua beban berat. Haleluya. Inilah maksudnya Tuhan. Amin. Siapa yang dapat berani berkata ini adalah hanya Yesus Kristus saja. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Apa artinya letih lusu dan berbeban berat? Kepada orang rohani, apa yang lebih berat daripada permasalahan dosa? Kenapa kau sendiri berusaha? Kalau kau datang ke hari Sabat, kau pasti istirahat. Kenapa susah, letih lusu datang kepadaku? Pasti akan menerima kelegahan. Waktu itu, apa yang ahli Taurat berkata? Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, kau sudah kalah. Kau sudah berbuat dosa. Apa yang kau berusaha, ini semuanya menghasilkan dosa dan kejahatan. Harus melihat apa yang Yesus melakukan untukmu. Ya kan? Jadi ahli Taurat ini berkata, siapakah sesamaku? Manusia. Lalu Tuhan berkata, ada seorang turun Yerusalem ke Yeriko, tetapi dia jatuh ke tangan penyamun, dipukul habis-habisan, dan setengah mati. Setengah mati artinya, ya bisa bernafas saja, tetapi tidak bisa bergerak, hanya tertinggal di situ. Jadi seseorang membantu dia harus hidup. Kalau tidak, ya mati dia. Kalau malam datang, serigala akan datang kepadanya. Mereka berkumpul dan makan orang itu. Ya kan? Orang ini tidak bisa membebaskan diri dan dimakan oleh serigala. Akhirnya mati dia. Ya kan? Dia sudah sama dengan orang mati. Waktu itu imam berlalu melihat orang jatuh ke tangan penyamun. Apa artinya? Sekitar di sini ada kelompok perampok. Kalau saya masih ada di sini, aku dirampok juga. Jadi dia kabur. Ya kan? Orang Lewi pun berlalu begitu. Tetapi yang ketiga, seorang Samaria yang murah hati datang. Yesus berkata, siapakah akan menjadi sesama manusia kepada orang jatuh ini, di antara imam atau Lewi atau orang Samaria? Ahli Taurat berkata, yang menunjukkan belas kasihan. Pergilah dan berbuatlah demikian, kata Yesus. Mungkin ahli Taurat menjawab iya dan pergi, tetapi tidak masuk akal, ya kan? Siapakah yang membantu walaupun dia berada di dalam kebahayaan? Orang Samaria yang murah hati, artinya Yesus Kristus. Orang jatuh ke tangan penyamun ini adalah kita sendiri. Sampai sekarang banyak orang berusaha mengasihi sesama manusia seperti orang Samaria yang murah hati, tetapi ini seperti gila. Orang imam berlalu, ya kan? Karena ada kesempatan jatuh tangan penyamun juga. Jadi, kita ditipu pikiran-pikiran kalau kita berusaha mungkin berhasil. Untuk melakukan Taurat mungkin berhasil. Kiranya begitu, jadi mereka ditipu. Kenapa orang tercandu dalam undian? Kiranya mereka akan menang, tapi tetap kalah terusnya. Jadi harus dia membuang pikiran yang kemungkinan akan menang. Berarti begitu, kalau saya berusaha melakukan hukum Taurat ini akan diberkati, berdoa baik, akan berhasil, semuanya kalah. Siapa yang dapat mengampuni dosa kita? Tidak oleh perbuatan diri, tetapi hanya anugerah Yesus Kristus. Amin. Hanya oleh anugerah. Kecuali Yesus Kristus, tidak sama sekali ada yang lain. Tetapi, mulai sekarang saya berusaha mengasihi sesama manusia, tidak masuk akal. Jadi, orang Samaria melihat orang jatuh tangan penyamun, lalu belas kasihan kepadanya dan pergi kepadanya, membalut luka-luka, menyiram dengan minyak teranggur, menaikkan di atas keledainya, membawa di tempat penginapan dan merawatnya. Lalu kasih 2 dinar kepada pemilik dan suruh dia merawat. Kalau kau belanja lebih, aku akan menggantinya. Jadi ini 10 hal dilaksanakan oleh orang Samaria. Di antara 10 hal ini, siapa melaksanakan semua? Hanya oleh orang Samaria yang murah hati kan? Karena orang jatuh tangan penyamun, dia tidak sama sekali mempunyai kekuatan untuk melaksanakan apa-apa. Semuanya dilaksanakan oleh orang Samaria. Jadi untuk mengampuni dosa kita, untuk berhasil kehidupan rohani, bagaimana kita berusaha, itu semakin banyak menolak Yesus Kristus dan menghalangi pekerjaan Yesus Kristus. Jadi orang jatuh tangan penyamun terbaring melihat orang Samaria atau yang lain datang,
Ya, mereka mungkin berfikir apakah orang Samaria ini akan membantu, lalu dia membuka botol, kasih minyak, anggur untuk membalut. Ya kan, semuanya dilaksanakan Samaria. Jadi, Yesus Kristus sajalah yang dapat mengampuni dosa kita. Pengampunan dosa kita hanya oleh Yesus Kristus saja. Inilah cerita yang penting sekali. Jadi hari ini adalah mimpi juru minuman dan juru roti. Juru minuman pada saat dia berada di dalam bermimpi, melihat pohon anggur ada carangnya sudah berbuah, dan lalu dia pres dan sampaikan kepada Firaun. Dulu saya baca kitab ini, setelah Yusuf mengartikan, 3 hari kemudian kamu akan mengembalikan jabatannya dahulu. Tapi juru roti dia mempunyai 3 bakul penganan. Di sana membuat berbagai-bagai makanan untuk Firaun dan burung-burung memakannya. Jadi Yusuf mengartikan, ya 3 bakul berarti 3 hari. 3 hari kemudian Firaun menggantung kepalamu dan burung akan memakan dagingmu. Ya, mereka berdua berbuat dosa kepada Firaun. Tetapi 3 hari kemudian, apa yang terjadi adalah sudah jauh berbeda. Kenapa? Setelah saya membaca, saya melihat pengertian Yusuf tentang mimpi. Tetapi bagaimana dia bisa mengartikan ini, tidak tahu. Juru minuman mengembalikan jabatan, juru roti dihukum mati. Saya berpikir banyak kali hal ini. Juru minuman ini katanya, di dalam mimpiku ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur berarti Yesus Kristus, ya kan? Di depannya ada pohon anggur, yaitu Yesus Kristus, menolak semua kutuk kepadanya. Lalu dia ambil buah dan pres dan membawa kepada Firaun. Jadi di perjamuan terakhir, Tuhan mematahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya, inilah tubuhku untukmu. Lalu dia memberi anggur, inilah darah untuk kamu. Jadi roti ini berarti tubuh Yesus Kristus untuk kita. Anggur berarti darah Yesus Kristus yang untuk kita. Jadi juru minuman pada saat dia membawa anggur kepada Raja Firaun, sang raja, aku ini mempunyai banyak dosa, tetapi Tuhan menumpah darah dan menghapus dosaku. Aku mengandal darah ini, coba melihat darah ini dan menganggap ini tanda pengampunan dosaku, dan terimalah aku. Jadi dia adalah yang satu-satunya mengandal kepada darah Yesus Kristus. Tapi juru roti, dia sudah mempunyai 3 bakul penganan. Yang itu adalah tubuh Yesus Kristus yang terluka untuk pengampunan dosa kita. Hanya mengandal itu saja cukup sekali. Tetapi tidak ada sama sekali ada kekurangan dari sana kan? Tapi banyak orang Kristen saat ini di seluruh dunia melakukan seperti juru roti. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, tetapi tidak percaya dosanya telah dihapuskan. Masih berkata, aku orang berdosa. Jadi apa gunanya roti ini, tubuh Tuhan Yesus? Jadi mereka mempersiapkan berbagai makanan untuk Firaun. Jadi rotinya sudah tidak bisa dilihat. Dan kasih lihat pengusahaan diri, perbuatan diri. Jadi perbuatan diri menutup penganan, yaitu tubuh Yesus Kristus. Sampai sekarang, banyak orang-orang Kristen, baik Korea maupun di seluruh dunia, mereka melakukan kehidupan rohani seperti juru roti ini. Kalau begitu, seperti juru roti akan digantung dan akan dihukum mati dan dikutuk. Mereka berpuji nyanyian, oleh darahnya dosaku telah dihapuskan. Mereka bernyanyi begitu. Tetapi setelah mereka bernyanyi hal itu, dalam hatinya masih menganggap diri orang berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada anggur. Mereka tidak percaya kepada darah Yesus. Banyak tempat di dalam kitab suci mengatakan kita dapat
diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kepadamu. Tuhan tidak hanya berkata saja, tetapi dengan ternyata dia mengorbankan diri atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan selesai dan menanggungkan semua dosa dan kejahatan kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi, pada saat kita percaya darah Yesus Kristus di atas kayu salib, benar sekali darah Yesus telah menghapuskan dosa kita satu kali untuk selamanya. Tapi untuk menerima keselamatan Tuhan, kita tidak perlu melakukan hukum Taurat atau yang lain-lain. Kita perlu berbuat yang baik. Kita hanya berbuat dosa, tetapi apa yang mengampuni dosa kita adalah hanya darah Yesus di atas kayu salib. Juru minuman ini, pada saat dia datang kepada raja, dia membawa piala. Aku ini telah berbuat dosa sang raja, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi coba lihat, piala ini penuh dengan darah Yesus. Satu ketika, saya pernah bertemu seorang rektor dari Ethiopia. Dan saya kasih lihat Roma 3 ayat 23 dan 24. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dia setuju kita semua orang berdosa. Dan baca 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan. Lalu bertanya, kata ini apa, Pak Rektor? Dan beliau berkata, kalau kita sungguh berdoa, dosa kita dihapuskan. Ayat 23 dan ayat 24 ini tidak tahu dia. Dia adalah seorang rektor dari universitas. Dia sudah bagus keahlian, tetapi kata dia setelah baca, kalau kita berusaha akan dibenarkan. Coba baca ulang. Lalu berkata kalau kita melakukan yang baik akan dibenarkan. Jadi, Bapak Rektor ini, dia tidak bisa menemukan kata kasih karunia, tidak dapat menemukan cuma-cuma di dalam kitab suci ini. Apa yang dapat mengampuni dosa kita adalah hanya oleh penebusan dalam Kristus Yesus, oleh darah Yesus Kristus. Jadi, untuk mengartikan kita tidak sama sekali akan membayar, jadi Tuhan berkata ini hanya oleh kasih karunia dan cuma-cuma kita dibenarkan. Apa yang orang jatuh tangan penyembuh melakukan untuk diselamatkan? Tidak apa-apa, ya kan? 10 atau 100, semua pekerjaan untuk menerima keselamatan Tuhan dilaksanakan oleh Yesus Kristus dan telah selesaikan di atas kayu salib. Haleluya! Tinggal kita percaya bahwa darah Yesus di atas kayu salib menghapuskan semua dosa kita. Percaya ini, itu saja, tidak ada yang lain. Ini apa ya? Betapa indahnya ini. Orang jatuh tangan penyamun, walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tetapi 100% dilaksanakan oleh orang Samaria. Pengampunan dosa kita juga bukan kita yang bekerja, tetapi Yesus yang bekerja. Kita tidak boleh mengikut campur. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi di sini kata kasih karunia berarti kita tidak boleh membayar apa-apa. Jadi ini menjadi kasih karunia. Sekitar 20 tahun yang lalu saya terima hadiah jam tangan ini. Ini buatan ayah Omega. Mungkin sekitar 20 tahun lebih saya pakainya. Awalnya saya kira ini adalah bagus sekali. Kalau saya pergi ke Afrika, saya tidak membawa. Sering pakai jam tangan yang murah. Lalu saya pakai ini. Mungkin ini sekitar 10 juta lebih 20 tahun yang lalu. Ini agak mahal zaman yang lalu. Tapi kalau saya membeli dalam 100.000 rupiah, apakah ini berkata kasih karunia? Tidak, karena saya sudah membayar upahnya kan, jadi tidak menjadi kasih karunia. Kalau ini adalah 10 juta, tapi jual 10.000, itu pun masih belum jadi kasih karunia. Kalau jual 1.000, kalau 10.000,
tidak jadi kasih karunia. Kasih karunia berarti cuma-cuma, tidak boleh membayar pun, tidak menambah pekerjaan kita. 100% dilaksanakan oleh Yesus Kristus saja. Jadi juru minuman ini hanya membawa piala saja. Piala diisi anggur, arti darah Yesus. Tuhan telah melihat, inilah darah Yesus. Tuhan telah menumpah darah. Dengan ini dosaku telah dihapuskan, aku telah dibenarkan, aku telah dihapuskan, engkau telah membenarkanku, ya kan? Inilah iman sesungguhnya. Kita berusaha dibenarkan untuk melakukan sesuatu yang baik, bertobat dan berdoa dan dibenarkan. Berusaha dan mempersembahkan mendati dibenarkan, tetapi itu tidak akan menjadi keselamatan. Keselamatan adalah Tuhan hanya memberikan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Kepada orang yang percaya Yesus tapi masih belum yakin keselamatan Tuhan, artinya mereka masih kurang tahu apa artinya kasih karunia dari kayu salib. Tuhan telah menghapus dosa kita satu kali untuk selama-lamanya dengan sempurna. Tidak sama sekali tertinggal dosa. Tuhan telah membenarkan kita untuk selama-lamanya. Tetapi jika banyak orang melihat diri sendiri telah melihat banyak berbuat dosa, jadi tidak bisa berkata dia sendiri orang benar. Seorang pendeta kami namanya Sim Hong Sop, dulu dia meminum alkohol banyak sekali. Dulu dia tinggal di kota Hapcheon. Dulu saya ikut acara kantata di kota Jinju. Setelah itu, malam saya menginap gereja di Jinju. Jemaat kami di Hapcheon meminta saya datang gerejanya di Kabupaten Hapcheon. Jadi saya memutuskan akan ke gereja di Kabupaten Hapcheon. Sekarang ini jalan-jalan di daerah sudah menjadi baik sekali. Sekitar 20 menit saya sudah sampai di gerejanya. Tapi jemaat masih belum datang, gerejanya masih tutup. Jadi karena saya sendiri pakai mobil sendiri, yang lain datang bersama-sama dengan van, minibus, jadi akan lambat. Jadi ketemu malam tengah, saya sampai ke Hopa. Setelah itu saya mau tidur. Tiba-tiba seorang saudari ibu datang berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa tahan lagi. Ada apa? Dengan menangis, ibu berkata, ini sudah 23 tahun saya sudah menikah. Katanya suami meminum alkohol setelah 3 tahun kemudian pernikahan. Jadi selama 20 tahun dia terus meminum alkohol keras. Kalau sedikit 8 botol per hari, kalau banyak 10 botol per hari. Jadi pada saat dia bangun pagi telah menuang 2 botol ke dalam bakul besar dan meminum langsung. Biasanya minuman keras itu tidak bisa diminum banyak-banyak, tapi orang ini minum banyak sekali. Kalau dia pulang, ibu ini pulang dari kerja, apa yang sakit hati dia adalah membersihkan rumah yang penuh dengan botol kosong. Itu susah sekali dalam hatinya. Akhirnya dia tidak mau tahan lagi. Jadi dia menangis dan berkata, aku meminta kepada ibu, jangan menangis. Datang besok sama suamimu. Jadi besok pagi dia datang bersama dengan suaminya. Saya ketemu dengan dia, tapi ini pagi-pagi benar, tapi dia sudah meminum 2 botol dan berbau jelek sekali. Lalu saya kasih lihat Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi di sini banyak orang berkata kita harus hidup kudus, kita harus berusaha menjadi kudus. Tetapi saya mau bertanya kepada yang berkata itu, apakah kita menjadi kudus, berusaha hidup kudus, atau Tuhan menguduskan jadi kita kuduskan? Ya, berusaha kudus itu tidak masuk akal. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kudus. Karena kita adalah orang yang selalu berbuat dosa dan kejahatan. Jadi Tuhan telah mati atas kayu salib dan menghapus dosa kita. Jadi menguduskan kita. Kita dikuduskan.
Bukan kita berusaha menjadi kudus, tetapi kita percaya kita telah dikuduskan. Karena bagaimanapun kita berusaha tidak akan menjadi kudus. Hanya percaya Tuhan telah menguduskan kita. Walaupun saya meminum alkohol, merokok, berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus telah menghapuskan semua dosa itu, mengampuni dosa itu. Jadi aku telah dikuduskan, telah disempurnakan oleh kayu salib Yesus. Tetapi banyak orang masih tidak begitu. Walaupun Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, masih mereka menganggap diri orang berdosa dan terus meminta ampun. Inilah yang marahkan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri telah ditusuk kepala, samping, dan dipaku tangan dan kaki, berdarah, dan dengan ini telah melunas upah dosamu dan menghapus dosamu. Tetapi kalau ada masih yang berkata orang berdosa, apa gunanya kematianku? Apa ini? Dan Yesus akan marah. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Kenapa dia dianiayai? Kenapa dia terpukul? Karena penggantian dosa kita, dia mati terpukul di atas kayu salib. Kalau dia mati tapi masih kita punya dosa, ya sia-sialah kematian Yesus. Tetapi tidak, ya kan? Sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan telah mati atas kayu salib. Dengan itu, semua dosa kita telah dihapuskan. Memang kita sudah berbuat dosa, menipu, mencuri banyak sekali. Tetapi semua upah dosa itu telah dibayarkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Jadi aku telah dibenarkan. Ini kata Tuhan kepada kita. Oleh penebusan dalam Yesus Kristus, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Siapa berkata ini? Tuhan Allah sendiri. Dialah yang hakim. Kalau dia berkata benar, kita dibenarkan. Dulu ada yang pembunuh kejam, yang tim pembunuh. Mereka butuh seorang perempuan untuk mencuci pakaian dan masak, butuh perempuan. Jadi mereka menangkap satu pasangan pacaran dalam mobilnya. Lalu membawa ke pusat mereka dan bawa ke bawah tanah. Lalu suruh duduk laki-laki di kursi dan suruh perempuan menembak pistol kepadanya. Biasanya mafia menerima anggota baru, mereka tidak hanya terima yang baru. Sebelum mereka berbuat dosa dan kejahatan, masuk ke geng, kalau mereka kabur akan lapor polisi, ya kan? Jadi seperti mereka harus berbuat kejahatan dulu, seperti yang terjadi di Meksiko akhir-akhirnya. Orang-orang meminum alkohol di bar dan mafia datang. Mereka menembak adik dan berkata, ada yang mau hidup, keluar sini. Jadi ada beberapa keluar di depan dan memberi pisau dan suruh mereka bunuh semua di sini. Kalau gitu kamu bisa hidup. Jadi seperti itu, orang harus berbuat kejahatan dulu, lalu bisa masuk menjadi anggota geng baru, mafia baru. Kalau mereka mengambil perempuan tanpa pembuat kejahatan, perempuan ini akan kabur, ya kan? Jadi suruh dia membunuh pacar dulu. Tapi perempuan ini tidak mau, tapi perempuan ini tidak bisa, kan? Lalu pacarnya berkata, bunuh aku. Ya pasti aku akan mati. Lebih baik dibunuh dari tanganmu. Bunuhlah aku. Jadi perempuan ini masih takut untuk menembak. Akhirnya dia menembak. Akhirnya laki-laki mati di sana. Perempuan ini menangis. Setelah itu mereka masuk ke gudang lagi, lalu membakar tubuh yang laki-laki. Jadi tidak sama sekali ada tertinggal. Setelah ini perempuan ini menjadi anggota mafia. Lalu dia masak untuk mafia, pekerja-kerja kecil untuk dia. Satu ketika dia jatuh di naik tangga dan masuk ke rumah sakit. Pada saat dia hampir sembuh dari lukanya,
Satu ketika dia berkata, perempuan yang lain di ruangannya, kalau mau pergi keluar sebentar, boleh saya pinjam bajumu? Jadi dia menutup total kepala wajahnya, lalu dia turun, lalu dia naik taksi di depan rumah sakit. Lalu meminta, coba ke polisi. Jadi sopir taksi membawa perempuan ke sopir. Lalu dia datang ke kantor polisi. Lalu dia berkata, apa yang dia melakukan kejahatan dan melihat itu terus bersaksi kepada polisi. Waktu itu tentara polisi semakin banyak dan mengelilingi kantor pusat mafia itu dan mereka tangkap semuanya. Sebentar lagi ada pengadilan. Terakhirnya pertama menghakimi perempuan ini. Ya, perempuan ini siapa-siapa membunuh pacarnya, dia seharusnya menerima hukuman berat, tetapi ini bukan sengaja diri sendiri. Dia adalah mengasihi pacarnya, tidak bisa membunuh dia, tetapi disuruh bunuh, akhirnya dipaksa membunuhnya. Tapi hakim ini memutuskan ini tidak berdosa. Jadi perempuan ini sama semua penghadir menangis. Sampai sekarang dia hidup di Korea. Memang dia berbuat dosa, tapi hakim memutuskan keputusan pengadilan ini tidak berdosa. Ya, kita juga berbuat dosa, tetapi Tuhan telah berkata Tuhan yang hakim berkata telah dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Kalau kita masukkan pengusahaan kita, kalau kita membayar sedikit, ini tidak menjadi kasih karunia dan cuma-cuma. Ya, kita semua berbuat dosa saja. Dan kita tidak boleh melakukan apa-apa untuk pengampunan dosa kita. Ya kan? Kita tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi hanya tinggal kita percaya Tuhan telah membenarkan kita. Tapi masalahnya kita masih berusaha melakukan sesuatu untuk membenarkan diri, jadi keselamatan ini tidak akan terjadi. Kita telah dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dosa apa saja yang kita berbuat, seperti yang perjanjian lama menyembelih kambing domba untuk mengadakan pendamaian dan pengampunan, setiap kali harus menyembelih kambing domba membubuh darah di atas tanduk-tanduk mezbah, dengan itu mengampuni dosanya. Jadi kematian kambing domba di perjanjian lama ini ganti kematian oleh orang yang membuat dosa dan kejahatan. Seperti itu Tuhan Yesus mati penggantian kita. Yang lebih penting adalah tadi pengadilan. Ada yang terima dihukum mati. Kalau jaksa meminta dihukum mati, mereka tidak berkata hukum mati. Jarang pakai berkata hukuman mati. Tapi mereka sering berkata mereka sebutkan dosa yang perbuatan olehnya, dan lalu untuk menjaga masyarakat meminta hukuman yang tertinggi. Jadi hukuman tertinggi di dalam pengadilan adalah hukuman mati memang. Kalau seseorang membunuh satu orang, ya, dan dia misalnya terima hukuman mati. Kalau membunuh kedua orang, apakah dia harus dihukum mati 2 kali? Tidak kan? Hukuman tertinggi adalah hukuman mati. Tidak ada yang hukuman lebih dari hukuman mati. Walaupun dia membunuh 1000 orang, akan selesai dengan hukuman mati. Jadi Hitler membunuh banyak orang Yahudi. Tetapi dia hanya terima 1 kali hukuman yang tertinggi, hukuman mati, tidak 2 kali. Iya kan? Nah, seperti begitu.
Kalau orang berbuat satu dosa adalah hukuman mati, dan membunuh 10 orang pun hukuman mati. Karena hukuman tertinggi adalah hukuman mati. Kalau mengampuni satu orang, hukuman mati. Menghapuskan 1000 orang, tetap hukuman mati. Kalau menghapuskan dosa semua orang adalah masih hukuman tertinggi adalah hukuman mati. Karena tidak ada yang hukuman lebih tinggi dari hukuman mati. Tuhan Yesus telah mengambil semua dosa manusia dan mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, semua orang di dunia ini telah dibenarkan. Juru minuman, dia sudah tahu dengan baik-baik dia telah berbuat dosa, jadi dia tidak punya jalan lain. Dia hanya mengambil darah Yesus di atas kayu salib, artinya anggur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Seperti itu Tuhan, aku punya banyak dosa, tapi Tuhan tolong melihat darah Yesus. Dan dengan ini Tuhan telah membenarkan aku. Lalu Tuhan berkata, malaikat antara dia ke surga. Tetapi juru roti, 3 bakul terisi penganan adalah tubuh Yesus untuk kita. Ya, lihatlah penganan ini. Seperti dipecah-pecah roti ini, Tuhan Yesus telah terluka. Dengan ini, semua dosaku telah dihapuskan. Kalau dia datang seperti begini, dia pun akan diselamatkan. Tetapi juru roti tidak melakukan begitu. Walaupun Tuhan Yesus mati karena dosa kita, tetapi kemungkinan masih ada dosa. Jadi dia kira aku harus melakukan sesuatu. Jadi dia mempersiapkan berbagai makanan di atas bakulnya, dan itu menutup penganan, yaitu tubuh Yesus Kristus. Akhirnya dia tidak mengandal tubuh Yesus Kristus, tapi dia mengandal kepada perbuatan diri sendiri. Akhirnya dia harus dibinasakan. Jadi saudara, kita sudah mempunyai hati nurani dan keinginan kebaikan. Jadi Tuhan Yesus mati atas kayu salib, tapi masih kita berpikir kita harus melakukan sesuatu yang baik, tapi ini salah paham. Ini adalah sesuatu yang bersalah. Kita tidak boleh melakukan apa-apa, tetapi darah Yesus atas kayu salib telah mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Jadi sampai sekarang masih ada yang berpikir kita harus melakukan baik-baik, masih gelap karena dosa. Jangan berbuat begitu. Tetapi percayalah kepada Yesus. Dosa apa saja yang kita berbuat, pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, berapa banyak dosa kita, berapa jahat dosa kita, Tuhan telah menerima hukuman mati karena dosa kita. Dengan itu telah menyelesaikan semua hukuman dosa kepada kita. Jadi kita mulai sekarang ini hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru minuman sudah mempunyai banyak dosa, tapi dia mengandal kepada darah Yesus saja. Akhirnya dia menjadi bebas karena Tuhan Yesus telah mengganti semua hukuman dosanya. Jadi dia mengembalikan jabatannya. Tapi juru roti, memang penganan tubuh Yesus Kristus itu sudah cukup sekali, tetapi dia tidak percaya itu, merasa kekurangan dari satanya, jadi dia mempersiapkan berbagai makanan di atasnya. Tapi itu menutup tubuh Yesus Kristus untuknya. Akhirnya dia dibinasakan. Kalau Anda ada yang masih hidup begitu, kita masih berusaha hidup baik, mentaati lebih, harus menjaga hukum Taurat dan ibadah minggu, jangan berpikir hal ini akan membantu kehidupan rohanimu untuk pengampunan dosamu. Tetapi hanya darah Yesus saja yang mengampuni dosamu. Ini sudah mengampuni dosamu dan telah membenarkanmu, telah menguduskanmu. Hanya oleh percaya hal ini sajalah orang dapat dibenarkan dan dosa kita telah dihapuskan. Kalau Tuhan berkata membenarkanmu, kita sudah dibenarkan. Ya, Tuhanlah yang membenarkan kita. Jangan berkata yang lain kepadanya. Ini kata Tuhan Yesus
kita percaya. Kalau Tuhan membenarkan kita, bagaimana kita berbuat dosa, tapi aku tetap dibenarkan. Inilah apa yang kita harus memberi jawab kepada Tuhan, dan inilah apa yang kita harus memberi jawab kepada Tuhan. Inilah cara gimana kita percaya Tuhan. Tuhan telah menggenapkan semua segalanya. Tinggal kita percaya. Kalau kita tidak percaya, walaupun sudah diampuni, mereka tinggal di dalam dosa. Kalau sungguh percaya, bebas daripada dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Oleh karena dosa kami seharusnya dibinasakan dan terkutuk, tapi Yesus datang dan telah mengampuni semua dosa kami. Kejadian 40 dapat mengajar hal ini kepada kami. Masih banyak orang masih mengandal kepada perbuatan dirinya sendiri, tetapi itu tidak sama sekali berguna untuk pengampunan dosa kami. Hanya darah Yesus cukup sekali untuk mengampuni dosa kami. Tolong membantu kami dapat percaya itu saja. Jangan mengikuti perasaan perbuatan, tetapi darah Yesus sajalah yang mengampuni dosa kami. Tolong bantu kami bisa percaya itu. Terima kasih Tuhan memberikan seminar kali ini. Semua yang pendengar memberkatinya. Tolong menguasai di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak.